Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial lengkap cara daftar CPNS 2024 berdasarkan dari pengalaman yang pernah saya alami. Yaitu di sini nanti kita akan mulai dari membuat akun SSCASN, termasuk juga solusi dari beberapa permasalahan yang mungkin saja muncul ya. Sampai dengan nanti di akhir, yaitu di tab ke-7 resume akhiri proses pendaftaran. Ya, pada bagian penting dari video ini nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Yang pertama yaitu bagaimanakah cara membuat akun SSCASN 2024. Kemudian dilanjutkan dengan cara login akun SSCASN 2024. Kemudian cara pengisian biodata di SSCASN. Kemudian cara memilih jenis seleksi CPNS 2024. Kemudian cara mendaftar formasi CPNS 2024. Dilanjutkan dengan cara pengisian riwayat di akun SSCASN. Kemudian cara unggah dokumen persyaratan pendaftaran CPNS 2024. Dan yang terakhir, cara resume akhir pendaftaran di akun SSCASN untuk pendaftaran CPNS 2024. Kira-kira bagaimanakah langkah-langkah yang harus kita lakukan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, untuk melakukan pendaftaran CPNS 2024 maupun juga P3K 2024, di sini langkah pertama kita membuat akun SSCASN. Nah, di sini kita masuk ke SSCASN. Di sini kita ketikkan SSCASN seperti ini, kemudian kita klik enter. Kemudian kita klik di sini ya, SSCASN BKN atau di sscsnbkn.go.id, kita klik saja di sini. Nah, selanjutnya untuk mendaftar akun atau membuat akun, ini kita klik di sini ya, buat akun. Kita klik buat akun. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke link pembuatan akun. Pendaftaran akun SSCASN 2024. Nah, pastikan di sini kita sebaiknya kita menggunakan laptop ya, jangan menggunakan HP, karena kalau misalkan pakai HP itu terkadang akan memperbesar potensi kesalahan ya, entah salah klik atau salah isi atau seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya di bagian pembuatan akun SSCASN di langkah pertama ini adalah kita pengecekan identitas nih. Langkah pertama pengecekan identitas ini kita isikan. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP, kemudian kota atau kabupaten di mana KTP diterbitkan, kemudian nomor HP yang masih aktif, kemudian email pribadi yang masih aktif. Setelah itu masukkan captcha dan juga kita lanjutkan. Oke, saya isikan dulu ya untuk data saya. Oke, setelah kita isikan semua datanya, ini sudah kita isi ya sesuai dengan data masing-masing. Nah, berikutnya di sini kita masukkan kode captcha. Kode captcha manut yang ini ya. Masukkan kode captcha, kemudian ini, kemudian ini. Kemudian kita klik lanjutkan ya. Semoga bisa. Kita cek untuk pengecekan data. Dengan ini saya menyatakan bahwa yang diinput sudah benar. Dilakukan verifikasi dengan Ditjen Dukcapil. Kita klik iya. Oke, mencocokkan data sekarang sudah diketemukan ya datanya, dan berikutnya kita lanjut di tahap 2. Oke, setelah teman-teman melakukan pengecekan identitas di langkah 1 ya, pembuatan akun, ini kita masuk ke langkah kedua setelah masukkan kode captcha dan lanjutkan tadi. Nah, di sini langkah kedua ini kita isikan data-data sesuai untuk nick, kemudian nama, kemudian nomor HP dan email ini sudah include ya. Ini dari yang tadi di langkah 1. Nah, berikutnya di sini kita mengisikan yaitu untuk data-data tambahan yang nanti ada seperti ini ya, kolom warna merah ini. Oke, sekarang kita isikan yang belum diisi untuk password dan lain sebagainya, ini nanti saja. Ini kita lanjut ke bawah dulu. Oke, berikutnya di sini tempat lahir ini sudah, kemudian tanggal lahir sudah, kemudian kita masukkan di sini kabupaten atau kota lahir ya. Ini sesuai dengan ijazahnya. Oke, kita isikan dulu, teman-teman silahkan dilihat ya data masing-masing. Oke, langkah berikutnya di sini kita upload file KTP. Oh ya, sebelum itu di sini kita pilih dulu ya untuk jenis kelaminnya apa nih. Kemudian kita upload file KTP. Nah, untuk KTP ini adalah ketentuannya, file scan KTP dengan ekstensi JPG atau JPEG. Maksimal ukuran ini 200 KB ya. Nah, untuk mengupload file KTP ini kita klik di sini, yaitu choose file. Kita klik choose file. Kita arahkan ke KTP-nya yang ini ya. Udah ketemu. Kemudian kita klik open. Kode KTP sudah berhasil diunggah. Kita klik baiklah. Oke.
Sudah? Kalau sudah, ini kita lanjut ke swafoto. Sekarang kita scroll ke bawah ya. Oke, berikutnya sekarang kita swafoto ya. Oke, swafoto ini kita posisikan, kita posisinya di tengah ya. Oke, agak di tengah. Kemudian untuk mengambil foto, ini kita klik di sini ya. Klik ambil foto. Kita klik ambil foto. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Klik. Oke, sudah. Oh ya, ini kalau misalkan mungkin kita pas kedip atau gimana, ini kita bisa ulang foto ya. Untuk ulang foto, ini kita klik di sini, foto ulang. Klik. Maka akan diarahkan menuju ke tahapan ini lagi. Selanjutnya di sini kita foto lagi ya, ambil foto. 1 2 3, klik. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, ini kita klik simpan foto. Simpan foto, kita klik simpan foto. Oke, dengan demikian ini untuk foto kita sudah berhasil disimpan. Kita klik baiklah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat password, konfirmasi password, dan juga membuat pertanyaan pengaman 1 dan juga jawaban pengaman 1 ya. Kita scroll ke atas. Oke, berikutnya di sini kita membuat password. Nah, password antara password atas dengan konfirmasi password ini harus sama, teman-teman. Nah, sebaiknya di sini teman-teman untuk membuat password itu kalian bisa ketikkan aja dulu, sebagian langsung disimpan di Microsoft Word maupun juga di Notepad. Barulah nanti kita pas tekan di sini ya, supaya nanti untuk meminimalisir kesalahan. Nah, untuk buat password ini minimal 8 karakter, memiliki kombinasi huruf kecil, besar, angka, spesial karakter seperti ini contohnya. Oke, sekarang saya sudah membuat password, saya pastekan dulu ya di atas dan bawah, yaitu di password dan juga konfirmasi password. Oke, sudah saya masukkan passwordnya, udah bener sama ya. Kemudian setelah itu teman-teman membuat pertanyaan pengaman 1 dan juga jawabannya. Nah, di sini untuk pertanyaan pengaman 1 ini adalah misalkan siapa nama binatang peliharaan kamu. Kamu bisa tulis saja nama hewan peliharaan kamu siapa ini ya. Namai apa gitu ya, nama hewan atau nama siapa. Nah, ini untuk pertanyaannya silahkan. Kemudian apakah nanti siapa nama penyanyi favoritnya, apa judul filmnya, jawabannya di sini disinkronkan. Jangan lupa dicatat juga ya, untuk pertanyaan pengaman 1 dan jawabannya dicatat, huruf besar kecilnya itu harus sama. Nanti fungsinya apa? Fungsinya ketika kalian lupa password atau ingin login ke SSN perangkat berbeda, lupa password itu nanti teman-teman akan diminta untuk masukkan kode pengaman. Ini fungsinya untuk reset password ya. Nah, termasuk juga untuk pertanyaan pengaman 2, misalkan apa moto hidup kamu ya, misalkan seperti itu. Oke, sekarang saya isikan dulu. Oke, berikutnya di sini kita sudah isikan ya untuk pertanyaan pengaman 1 dan juga jawabannya serta 2. Nah, langkah selanjutnya di sini kita untuk maju ke langkah ketiga, pengecekan ulang data. Maka kita masukkan dulu untuk kode captcha-nya. Nah, ini kode captcha yang muncul apa, kalian ketikkan di sini ya. Oke, kita masukkan dulu untuk kode captcha. Oke, kalau sudah, ini kita klik lanjutkan. Klik di sini lanjutkan. Oh, captcha ternyata nggak sesuai, kita klik baiklah. Oh iya, ini ternyata dikatakan nggak sesuai. Ini apa nih? Sebenarnya kayaknya sesuai dia. Lanjutkan. Ternyata dianggap nggak sesuai. Terkadang kalau misalkan seperti ini, bisa jadi padahal sudah sesuai ya untuk captcha-nya. Terkadang di sini itu sinyal bisa berpengaruh, atau mungkin juga untuk ini teman-teman, yaitu kita coba buka tab baru ya, isikan ulang, kemudian captcha nanti kita reload. Oke, setelah tadi kita ulang lagi ya proses dari awal. Sekarang kita masukkan captcha. Oke, ini bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Ini sudah kita berhasil lanjutkan. Sekarang masuk ke langkah yang ketiga, ke pengecekan ulang data. Kita cek dulu. Oke, berikutnya karena kita cek ulang data, ini semua sudah benar ya. Sudah benar semuanya, mulai dari nick, nama, dan seterusnya. Ini kita klik proses pendaftaran akun. Oke, kita klik proses pendaftaran akun. Kita klik di sini. Kemudian kita klik iya. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan pembuatan akun. Langkah berikutnya kita coba untuk mencetak kartu informasi pendaftaran. Untuk cetak kartu informasi pendaftaran, kita klik di sini. Nah, ini langsung terunduh ya. Kita coba buka. Nah, ini adalah untuk kartu informasi akun sudah berhasil kita cetak. Artinya kita sudah berhasil nih untuk mencetak kartu informasi akun. Nah, ini disimpan ya. Nah, selanjutnya di sini kita login. Dan untuk login di sini kita masuknya bisa di sini, lanjutkan login pendaftaran atau di sini klik login ya. Kita klik di sini.
Berikutnya kalau misalkan ada notifikasi pop-up seperti ini, maka kita klik saja yaitu OK. Kemudian di sini di halaman login kita masukkan nick dan juga passwordnya. Setelah itu kita masukkan kode captcha yang muncul di atas sini ya. Kita masukkan saja yaitu sesuai dengan yang muncul. Oke, kemudian setelah itu kita klik masuk ya. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil login masuk ke SSC ASN kita. Nah, tahap awal ketika kita sudah login ke SSC ASN ini kita melakukan pengisian biodata. Nah, di bagian pengisian biodata di sini kita cek dulu ya untuk petunjuk yang ada di bawah. Oke, di sini kita cermati ya untuk petunjuk pengisian biodata. Jadi yang pertama ini adalah kita isikan bagian formulir yang wajib diisi pada bagian yaitu silahkan lengkapi data. Nah, di sini ditandai dengan tanda ini ya, yaitu yang ada bintang merah ini. Ini wajib kita isi nih. Kalau misalkan kolom-kolom yang ada bintang merahnya, ini wajib kita isi. Kalau misalkan nggak ada bintang merahnya, itu enggak ya, nggak diisikan nggak apa. Nah, selanjutnya di sini Anda diwajibkan mengisi gelar depan, kemudian gelar belakang dan jenis disabilitas. Bila Anda tidak memiliki gelar depan, maka di sini atau gelar belakang ya, ini kita isikan saja dengan tanda strip ya. Kemudian khusus untuk kolom media sosial ini Anda dapat mengisinya dengan menyebutkan alamat URL atau nama akun media sosial diikuti dengan jenis media sosial dalam tanda kurung ya. Jika lebih dari satu ini bisa dipisahkan dengan tanda koma, dan contohnya adalah yang seperti ini teman-teman. Kemudian jika sudah nanti kita masukkan kode captcha, kemudian kita klik selanjutnya ya. Berarti dengan klik selanjutnya nanti kita sudah selesai untuk mengisi biodata. Oke, sekarang kita mulai masukkan biodata ya. Kita scroll ke atas. Nah, di sini seperti petunjuk yang tadi telah kita baca di bawah, bahwasannya yang ada di sini tanda merahnya nih ya. Ini wajib kita isi nih. Kita mulai dari yang pertama yaitu gelar depan. Nah, gelar depan ini adalah gelar yang biasanya itu diberikan di depan nama kita. Contohnya itu adalah ada dokter, kemudian doktor, profesor dan seterusnya. Kalau misalkan di sini kita nggak punya, kita kasih tanda strip saja ya. Karena saya tuh nggak punya, maka di sini saya kasih tanda strip. Oke, seperti ini. Kemudian untuk gelar belakang ini teman-teman silahkan cek yaitu yang ada di ijazah masing-masing. Gelar belakangnya itu apa? Oke, di sini saya akan isikan gelar belakang tentunya sesuai dengan yang kita miliki ya. Oke, ini kira-kira untuk gelar saya itu adalah seperti ini ya, sarjana sosial. Kemudian untuk bagian nama ini sudah include dari akun SSC ASN ya, termasuk juga tempat lahir, tanggal lahir, kemudian di sini email dan juga jenis kelamin sudah masuk. Nah, berikutnya ini kita masukkan yaitu alamat pada KTP kita. Ingat di sini kita masukkan alamat pada KTP ini sama persis ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah sedang mengikuti program beasiswa. Apakah teman-teman sedang mengikuti program beasiswa atau enggak? Kalau misalkan tidak ya kita klik tidak ya. Kalau misalkan iya, teman-teman bisa pilih iya. Oke, kemudian saya isikan dulu untuk alamat pada KTP. Oke, sudah kita isikan semua. Sekarang kita scroll ke bawah ya. Dan berikutnya sekarang kita pilih jenis disabilitas. Apakah teman-teman disabilitas ataukah tidak? Kalau misalkan disabilitas itu disabilitasnya apa? Silahkan diisikan saja ya. Nah, di sini untuk disabilitas itu opsinya ada ini. Nah, kalau misalkan kita tidak disabilitas, kita pilih yang non disabilitas. Karena apa? Karena kalau misalkan kita pilih disabilitas, ini nanti kita akan diminta yaitu untuk menyematkan link video yang menunjukkan aktivitas sehari-hari yang diperlihatkan juga yaitu disabilitas kita ya. Karena kita nggak disabilitas ya kita non disabilitas. Nah, ini berikutnya kita lanjutkan yaitu mengisi bagian melengkapi data. Nah, di sini kita pilih untuk negara domisili. Ini kita pilih di sini. Apakah kita domisili di dalam negeri ataukah di luar negeri? Kalau dalam negeri ya kita pilih dalam negeri. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan dalam negeri akan diberikan opsi pilih provinsi ya. Coba kita klik kalau misalkan di luar negeri nanti juga akan demikian. Nah, ini nanti akan ditunjukkan untuk negara kita ya, negara mana nih kita nih. Oke, berikutnya di sini kita dalam negeri ya, kita dalam negeri. Nanti akan ditunjukkan untuk provinsinya, provinsi yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya di sini untuk yang provinsi, teman-teman silahkan pilih ya. Ini pilih provinsi. Untuk provinsinya di sini kita pilih sesuai dengan provinsi masing-masing. Kalau misalkan sudah, ini nanti
di bagian kabupaten otomatis akan terfilterkan dari data provinsi yang sudah kita pilih. Nah, ini kita masukkan dulu untuk provinsinya. Oke, kita sudah pilih provinsi. Berikutnya kita akan tentukan yaitu kabupaten yang tampil itu adalah kabupaten di mana provinsi kita itu yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini tuh Bang. Sekarang kita pilih untuk kabupatennya ya. Dan kemudian untuk di atasnya ini alamat domisili ini kita isikan. Ini termasuk kelurahan dan kecamatan, ini maksimal 100 karakter ya. Nah, ini yang kita pilih ini kita isikan itu sampai dengan level kecamatan ya. Nah, untuk kabupaten provinsi tidak. Karena apa? Karena sudah kita tuliskan, kita isikan pada bagian kolom ini ya. Dan berikutnya di sini teman-teman isikan yaitu pilih agamanya ya. Nah, pilih agama. Di sini teman-teman pilih yaitu agamanya itu apa. Nah, ini kita pilih agama, kemudian setelah itu dimasukkan untuk tinggi badannya, kemudian masukkan nomor telepon, kemudian di sini masukkan yaitu jenis perkawinan. Ini kalian bisa klik sini ya untuk opsinya. Kemudian di sini akun media sosial tadi yang sudah kita baca untuk ketentuannya. Nah, ini kemudian setelah itu nanti kita tanda tangan. Oke, saya pilih dulu ya untuk data-datanya. Dan berikutnya yang terakhir setelah kita mengisikan seluruh datanya, ini adalah kita tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan ini kita cukup oret-oret dengan ini ya. Kalau misalkan saya menggunakan laptop itu di sini kita bisa pakai mouse atau mungkin juga pakai yang layar sentuhnya ya, disentuhnya ini. Nah, untuk tanda tangan ini kita tinggal kiri aja. Nah, ini sudah tanda tangan. Kalau misalkan kita ingin hapus, kita clear, kita ulangi kan. Nah, misalkan tanda tangannya seperti apa, silakan disesuaikan dengan tanda tangan masing-masing. Nah, ini. Oke, kemudian kita tanda tangan dulu ya. Oke, dengan di sini ada tulisan tanda tangan tersimpan. Ini berarti tanda tangan kita ini sudah tersimpan. Kalau misalkan nanti kita klik selanjutnya, tanda tangan ini akan beralih pindah ke sebelah kanannya ini ya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah untuk klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini kita klik selanjutnya ya. Untuk klik selanjutnya sebagai tanda kita tuh menyimpan supaya isian kita dan tanda tangan di bagian biodata tersimpan, maka teman-teman harus masukkan kode captcha kemudian klik selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman tidak dilanjutkan isi kode captcha masuk ke tahap kedua, maka sama halnya untuk isian ini tadi tidak akan tersimpan ya. Oke, kita masukkan kode captcha dulu. Oke, kemudian kita klik selanjutnya ya. Baiklah sobat calon guru semuanya, setelah sebelumnya di sini kita membuat akun SSC ASN kemudian melakukan pengisian biodata. Langkah berikutnya di tahap kedua di akun SSC ASN kita, ini adalah kita memilih jenis seleksi. Nah, di sini kita akan berikan contoh untuk mendaftar CPNS ya. Nah, mendaftar CPNS kita memilih jenis seleksi ya, memilih yang CPNS. Nah, di sini kita perhatikan dulu untuk di tab memilih jenis seleksi ya. Jadi di tab kedua ini kan memilih jenis seleksi nih. Kita dipersilahkan untuk pilih jenis seleksi yang akan dilamar. Dan di sini ada perhatian, ini teman-teman perlu disimak ya, yaitu pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir atau resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi dan Anda tidak diperkenankan untuk mengubahnya setelah mengakhiri pendaftarannya. Termasuk juga untuk penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada saat teman-teman itu melakukan mengakhiri pendaftaran. Nah, berikutnya di sini untuk petunjuk pengisian pemilihan seleksi itu adalah kita hanya bisa mendaftar satu jenis seleksi saja. Apakah kita mendaftar CPNS, apakah mendaftar P3K guru, apakah P3K teknis, ataukah P3K tenaga kesehatan. Nah, setelah kita melakukan resume, maka tidak akan dapat untuk mengganti pilihan jenis seleksinya. Nah, ini ya. Jadi di sini kita pastikan saya sudah mantap untuk mendaftar CPNS, maka di sini kita akan memilih yang formasi CPNS ya. Nah, di sini satu lagi ya, di tahapan ini dianggap sudah mengetahui semua persyaratan yang dibutuhkan. Jadi ketika kita ingin mendaftar CPNS, ini kalian harus sudah mengetahui ini syarat-syaratnya apa saja yang dibutuhkan mengenai jenis seleksi yang akan dipilih ya. Sebelum memilih disarankan untuk sudah membaca informasi mengenai jenis seleksi yang ada pada tahun ini. Dan di sini saya akan memilih jenis seleksi yang CPNS ya. Kita pilihnya di sini. Kita klik pilih formasi. Karena sekarang yang dibuka baru CPNS, jadi yang muncul hanya CPNS. Kalau misalkan nanti P3K udah dibuka, maka nanti akan muncul ya opsi-opsi ini. Baik itu opsi P3K guru, teknis maupun juga kesehatan.
kita pilih yang CPNS. Nah ini sudah berhasil ya. Ini coba, ini kita harus login ulang nih karena sudah terlalu lama kita masuk di sistem nih. Coba kita klik baiklah. Nah berikutnya di sini setelah kita pilih yang CPNS ya, ini kita scroll ke bawah untuk klik tombol selanjutnya. Oke, berikutnya di sini kita klik selanjutnya ya. Setelah kita memilih jenis seleksi CPNS, kita klik selanjutnya. Maka kita akan diarahkan menuju ke laman berikutnya, yaitu mendaftar formasi teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita sudah masuk ya, itu di bagian mendaftar formasi. Nah, tentunya teman-teman di sini ketika mau mendaftar formasi ini ditentukan dulu nih. Kalian ingin mendaftarnya itu di mana? Nah, ingin mendaftarnya di mana? Tentunya kalian harus cermati untuk formasinya itu jumlahnya berapa gitu ya. Nah, ini teman-teman tentunya sebagai contohnya di sini kita itu sudah menyediakan yaitu dari link PDF pengumuman pembukaan pendaftaran CPNS di daerah. Sebagai contohnya ini adalah di daerah yang akan kita tuju. Ini adalah kita itu mendaftarnya apa. Tentunya teman-teman sudah memiliki pertimbangan nih. Misalkan sebagai arsiparis ahli pertama, misalkan ini berada di sekretaris daerah, kemudian gajinya sekian, kemudian untuk ijazah yang diperlukan itulah yang ini. Nah misalkan ini ya, kemudian tugasnya ini. Nah jadi di sini nanti untuk dari pendidikan ijazah yang kita miliki itu nanti akan disesuaikan. Ini nanti linear dengan jabatan apa. Tentunya teman-teman harus sudah mencermati ya pada bagian ini. Dan selanjutnya setelah kita memilih jenis PNS ya, untuk jenis seleksi CPNS, kemudian kita pilih instansi. Kita pilih instansi. Di sini teman-teman silahkan pilih instansinya mana. Nah, ini baik itu di pemerintah pusat maupun juga daerah, tentunya akan muncul ya di sini. Asalkan di daerah tersebut itu kemarin mengajukan formasi dan juga telah ditetapkan untuk formasinya dan memutuskan untuk membuka pendaftaran CASN 2024. Nah, misalkan saja di sini kita bisa ketik juga ya, yaitu misalkan ini misalkan Ngawi, misalkan kita mau daftar ke Ngawi misalkan loh ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Oke, ini kita bisa ketikkan Ngawi seperti ini, nanti akan dipilih di sini. Kalau misalkan kalian ingin menggantinya misalkan Madiun, nanti juga akan bisa kalian pilih misalkan seperti ini, kota atau kabupaten, misalkan kota ya. Nah, ini nanti akan ditampilkan untuk pendaftaran dimulai tanggal 20 misalkan sampai dengan nanti tanggal 6 ya. Oke, misalkan di sini kita pilih di sini. Misalkan kita daftarnya di sini, kemudian jenis formasinya ini apa? Apakah umum, apakah disabilitas? Nah, ini adalah saya mendaftar yang umum kebetulan. Oke, setelah itu, nah di sini ada opsi nih. Nah, inilah untuk jabatan tenaga kesehatan keterangannya. Silahkan klik checkbox ini jika Anda ingin melamar di jabatan tenaga kesehatan. Kalau misalkan teman-teman mendaftarnya nakes, kalian klik di sini ya. Misalkan perawat atau mungkin dokter atau apa, kalian kliknya di sini. Kalau misalkan tidak, ya ini kita tidak klik apa-apa ya. Jadi kita langsung saja klik tombol pilih supaya nanti aktif di bagian pendidikan, jabatan, lokasi formasi dan juga lokasi ujian muncul. Kita harus pilih dulu nih. Oke, sekarang kita pilih ya. Klik. Nah, berikut ini sudah berhasil ya kita pilih untuk formasinya. Kalau misalkan kalian ingin mengganti formasi, maka di sini kalian bisa pilih ulang ya nanti akan muncul lagi aktif ini. Oke, berikutnya sekarang kita lanjutkan ya ke bawah. Dan di bagian ini teman-teman sebaiknya juga dibaca ya. Di bagian bawah ini ada petunjuk pengisian pemilihan formasi. Jadi kita pilih instansi dan jenis formasi dari formasi tujuan pendaftaran, kemudian klik tombol pilih ya, sudah kita lakukan tadi. Serta syarat batas umur ya. Nah, ini pengecekan formasi syarat batas umurnya. Kemudian tentukan pendidikan, jabatan dan seterusnya. Kemudian untuk beberapa jabatan mungkin memberikan masukan informasi tambahan ya. Nah, ini. Kemudian untuk instansi tertentu Anda diwajibkan untuk memilih lokasi tes ujian. Kemudian untuk formasi yang membutuhkan pendidikan perguruan tinggi, Anda harus mengisi jenis perguruan tinggi dalam atau luar negeri. Kemudian nanti kita pilih yang atau komplit ya. Nah, ini. Kemudian terakhir kita isi captcha ya. Nanti kita selanjutnya. Oke, berikutnya di sini kita lanjutkan yaitu mengisi pendidikan. Oke, kita mengisi yang pendidikan. Ini kita pilih ya. Ini pendidikannya apa nih? Kita sesuaikan dengan ijazah kita masing-masing teman-teman. Kita pilih dulu.
Oke, ini adalah S1 ya. Kita S1 administrasi, ini ada perkantoran, pemerintah daerah, bisnis, negara, pajak, dan lain sebagainya. Oke, kita pilih sesuai dengan ijazah yang kita miliki ya. S1 administrasi negara misalkan. Kemudian untuk jabatannya ini kita pilih dulu ya. Ini untuk jabatan yang akan kita lamar ini sebagai apa. Kalau misalkan saya cek di pengumuman yang diberikan di kabupaten, ini ada untuk administrasi negara ada banyak ya, ada 16-an yang mempersyaratkan jabatan yang mempersyaratkan ijazahnya itu administrasi negara. Misalkan di sini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ini adalah bisa administrasi negara. Kemudian Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, ini bisa nih. Coba saya akan memilih saja sebagai contoh lah ya nih ya. Ini adalah di Dinas Sosial, yaitu sebagai perencana ahli pertama. Nanti deskripsi pekerjaannya itu adalah seperti ini jabatannya ya. Oke, kita akan coba pilih yang ini aja. Oke, kemudian kita masuk kembali ke SSC-ASN. Ini perencana ahli pertama, sudah sesuai atau belum nih? Oke, ini adalah Dinas Sosial ya. Untuk lokasi kerjanya ini yaitu Kabupaten Ngawi, Dinas Sosial, Sekretaris Dinas. Kita klik sini. Lokasi ujian, kita memilih lokasi ujian. Nah, ini kita tergantung lokasinya di mana nih. Ini sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, ini adalah lokasi ujian, lokasi tesnya kita pilih. Ini coba saya cari yang terdekat itu di Madiun, ada nggak nih? Oke, ini ya di Madiun. Kalau misalkan di Ngawi ada nggak nih? Nggak ada ya. Nanti masuk ke Karesiden Madiun. Oke, lokasi BKN Madiun. Kemudian berikutnya kita masukkan IPK. IPK ini kita masukkan, kita lihat di transkrip nilai ya. Nah, nilai ini antara 0,00 sampai dengan 4,0 ya. Ini nilai tentunya nilai tidak sesuai dengan ketentuan. Maksudnya gimana nih? Jadi di sini nanti kita isikan IPK kita ya. Coba kita isikan dulu. Oke, sekarang kita isikan IPK-nya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kalau misalkan ini kita tuh pakai bukan koma ya, tapi pakai titik nih. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita pakai koma, ini nanti nilai tidak sesuai ketentuan. Nah, ini kita kasih titik ya, komanya ini. Oke. Udah kita masukkan, kemudian kita masukkan berikutnya adalah nomor ijazahnya. Kemudian tahun lulusnya ya. Oke, berikutnya untuk nomor ijazah ini teman-teman kita ambilkan dari ijazah masing-masing ya, nomor ijazahnya. Kemudian tahun lulus ini kita isikan tahun berapa lulus kita. Nah, ini sebagai contohnya tahun sekian ya. Ini disesuaikan dengan ijazah masing-masing, apakah 2010 apa 2015. Ini kita sesuaikan dengan ijazah masing-masing. Kemudian untuk jenis perguruan tingginya ini kita pilih ya. Dulu dalam negeri apakah luar negeri. Nah, dalam negeri. Kemudian untuk tanggal ijazahnya ini kita lihat di ijazah masing-masing. Oke, kita pilih ya di tahunnya dulu. Kemudian di sini kita pilih. Nah, ini disesuaikan ya. Ini sesuai dengan ijazah masing-masing. Kemudian kita masukkan nama perguruan tingginya. Ini kita silakan mengetikkan nama perguruan tinggi Anda dan pilih salah satu dari pilihan yang muncul, autocomplete ya. Jadi di sini ini kita wajib memilih yang autocomplete. Ini kita masukkan saja. Nah, ini kita pilih ya. Oke, masih dicari. Udah ketemu ya. Ini Universitas Mula Warman, ini sebagai contohnya nih. Oke, kemudian kita masukkan nama perguruan tinggi. Ini sesuai dengan ijazah. Nah, bedanya apa nih? Kalau di bawah ini silahkan ketikkan kembali nama perguruan tinggi Anda. Hal ini dilakukan jika nama itu sekarang sudah berubah ya. Nah, ini berbeda dengan di ijazah. Nah, ini kita isikan, kita ketikkan ulang ya. Oke, kita samakan aja kecil. Oke, sudah ya, sama ya. Kemudian nama prodinya ini kita pilih yaitu sesuai ya. Oke, ini sudah. Oh, keliru dia. Coba ini adalah
Oke, coba kita pilih dulu yang sesuai. Oke, di sini kita masukkan kembali, dan di sini sepertinya nanti untuk yang di bagian akreditasi nanti otomatis akan muncul ya. Nah, di sini untuk nama prodi, jika tidak ditemukan program studi, maka bisa memilih lain-lain. Nah, di sini saya kebetulan ini kan administrasi negara nih untuk ijazah saya. Nah, di sini kalau misalkan saya ketikkan administrasi negara, adanya itu S2 administrasi negara. Sedangkan untuk yang pertama administrasi yang S1 itu di sini adanya ini ya, administrasi bisnis dan juga administrasi publik, teman-teman. Dan ketika memilih ini, maka untuk akreditasi lembaga ini saat lulus itu sudah muncul ya, ini secara otomatis. Kemudian akreditasi program studi saat lulus ini juga sudah muncul secara otomatis. Dan di sini ada keterangan, yaitu jika tidak ditemukan program studi maka bisa memilih lain-lain. Nah, saya kan di sini administrasi negara nih. Namun di sini untuk S1 administrasi negara ternyata di pencarian ini sudah nggak ada. Maka sesuai dengan petunjuk ini saya akan memberikan pilihan yang lain-lain saja. Coba kalau misalkan kita pilih yang lain-lain ini seperti apa, karena kalau misalkan administrasi negara ini kan munculnya hanya S2 saja ya, S1 nggak ada. Untuk S1 nya itu adalah publik tadi ya. Oke, dan bisnis. Coba kita pilih lain-lain. Nah, kalau misalkan lain-lain di sini akreditasi lembaga ini sudah B ya. Kemudian akreditasi program studi saat lulus. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Pilih tentunya kita bisa mengecek, yaitu di ban PT. Kita bisa mengunduh di ban PT untuk akreditasinya dalam bentuk PDF maupun juga di screenshot. Untuk mengetahuinya pun juga di sana. Nah, ini akreditasi saat lulus ini kita pilih ya. Setelah saya cari ini adalah baik ya, sangat baik. Nah, ini sudah kita pilih. Harap pastikan nama perguruan tinggi dan prodi yang diantrikan merupakan kombinasi nama panjang atau nama singkatan ya, atau penambahan nama daerah. Nah, terkait tentang ini, mengapa untuk di prodinya ini tidak muncul, nanti saya akan konfirmasikan dulu ke kampus ya, apakah memang benar sekarang udah nggak ada ataukah harus kita isikan apa. Tentunya di sini koordinasi itu sangat penting sekali, dikarenakan kalau misalkan kita salah mengisikan data maupun juga upload berkas, berujung nanti kita nggak akan bisa lulus seleksi administrasi ya. Oke, ini nanti kita akan komunikasikan lagi, atau mungkin teman-teman yang punya pengalaman terkait hal ini bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Oke, berikutnya sekarang kita scroll ke bawah, dan berikutnya di sini kita masukkan kode CAPTCHA supaya nanti bisa tersimpan ya. Masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang muncul. Oke, 2435. Oke, kita lanjutkan, klik selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tab berikutnya. Ini adalah merupakan tab untuk pengisian riwayat ya. Nah, kita mengisi riwayat ini nanti deskripsi pekerjaan kita apa, unit kerja, dan kemudian deskripsi pengalaman kerja kita. Nah, ini ada riwayat kerja dan kita tambahkan, riwayat penulisan ilmiah kita tambahkan. Baiklah sobat calon guru semuanya, ketika kita sudah membuat akun SSCASN untuk pendaftaran CPNS, itu kan kita login ya. Kita login menggunakan akun kita, yaitu dengan nick dan juga password yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita mengisi bagian biodata, kemudian kita mendaftar, memilih seleksi, jenis seleksi, kemudian kita mendaftar formasinya itu formasi apa. Nah, setelah itu di sini ada tombol yaitu bagian riwayat. Nah, di riwayat ini salah satu yang kita bisa isikan di bagian pengisian riwayat itu adalah deskripsi pekerjaan dan juga riwayat kerja. Nah, tentunya pada bagian ini kita mengisikan dulu itu kita pernah kerja di mana gitu ya. Kemudian di sini untuk riwayat kerja kita ini di mana, tentunya nanti akan ada data-data yang wajib kita isikan. Ini contohnya seperti ini. Nah, sekarang untuk pendaftaran CPNS tentunya ini berbeda ya dengan pendaftaran P3K. Kalau misalkan pada video-video saya sebelumnya terkait tentang pendaftaran P3K, dikarenakan untuk mendaftar P3K itu kan harus memiliki pengalaman kerja ya. Untuk yang tahun ini itu diwajibkan untuk mengisi. Namun untuk yang CPNS, untuk di bagian riwayat pekerjaan ini apakah kita wajib mengisikan itu ataukah tidak?
Sekarang coba kita cek yaitu di buku panduan ya. Di buku panduan pendaftaran seleksi CPNS 2024. Nah, di sini kalau misalkan kita cek yaitu pada bagian riwayat ya. Jadi di sini setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah mengisi riwayat pekerjaan. Nah, pada tahap ini Anda dapat menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah lebih dari satu jika ada. Nah, di sini ada tulisan warna merah nih. Tetapi jika tidak ada, maksudnya jika kita tidak memiliki riwayat pekerjaan atau mungkin nggak punya karya ilmiah, maka di sini kita diminta untuk klik tombol selanjutnya ya. Ini untuk menuju ke tahap selanjutnya. Nah, artinya untuk pendaftaran CPNS ini memang tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman kerja ya. Nah, ini. Jadi kita bisa untuk klik di bagian selanjutnya ya, yaitu di tab unggah dokumen. Namun kalau misalkan menurut hemat saya, yang namanya di sini tentunya untuk riwayat diberikan kolom ini, tentunya di sini nanti kalau misalkan kita menuliskan itu akan memiliki nilai plus tersendiri ya dari tim penilai gitu teman. Jadi kalau misalkan saya sendiri, ini adalah saya isikan ya berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya dapatkan. Namun kalau misalkan teman-teman nggak memiliki sama sekali ya, di sini bisa di skip ya, dikarenakan di sini memang tidak diwajibkan ya. Dari seluruh kolom-kolomnya ini nggak ada nih yang warna merah alias yang diwajibkan. Dan sekarang di sini di bagian pengisian riwayat ini adalah pertama-tama ini ada deskripsi pekerjaan, kemudian nama pekerjaan. Nah, jadi nama pekerjaan kita itu dulu apa yang menjadi pengalaman kita. Kemudian di sini untuk unit kerja, kemudian di sini kita diminta deskripsikan pengalaman kerja Anda. Ini maksimal 30 karakter. Setelah itu di bagian riwayat kerja, ini kita bisa tambahkan nih, yaitu tambahkan pekerjaan. Nah, ini kita tentunya teman-teman kalau misalkan memang di sini kalian ingin berniat untuk mengisikan riwayat pekerjaan, di sini nanti harus memiliki buktinya ya. Jadi buktinya ini adalah bisa berupa kontrak, kemudian bisa berupa surat perjanjian kerja, bisa juga berupa surat pengalaman kerja. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah bekerja di suatu instansi misalkan sebagai manajer di perusahaan, itu tentunya ketika sudah selesai dan hendak mengisikan di bagian riwayat pekerjaan, ini di sini teman-teman bisa meminta yaitu surat pengalaman kerja. Tentunya yang ditandatangani oleh pimpinan dari tempat kita bekerja dulu itu ya. Nah, sebagai contohnya di sini saya misalkan akan mendaftar formasi dosen misalkan. Nah, kebetulan saya itu dulu pernah mengajar gitu ya. Kemudian saat ini saya ingin mendaftar formasi CPNS dosen misalkan. Maka di sini nama pekerjaan ini saya tuliskan sesuai dengan kondisi saya, sesuai dengan pengalaman saya. Nah, nama pekerjaan misalkanlah di sini sebagai guru bahasa Inggris misalkan. Oke, ini adalah saya deskripsi pekerjaan, nama pekerjaannya sebagai seorang guru bahasa Inggris. Unit kerjanya saya tuh dulu pernah bekerja di SMK PGRI 9 Ngawi. Oke, ini sebagai contohnya seperti ini ya. Jadi nama pekerjaan dulu saya sebagai bahasa Inggris, kemudian unit kerja di SMK PGRI 9 Ngawi, kemudian deskripsikan pengalaman kerja Anda. Nah, jadi di sini kita masukkan yaitu ketika kita itu menjadi guru bahasa Inggris di sekolah ini, kita tuh kerjaannya tuh seperti apa. Nah, misalkan adalah seperti ini. Jadi di sini nanti sesuai dengan hati nurani masing-masing ya, karena ini berdasarkan dari pengalaman yang dimiliki. Nah, misalkan saja di sini saya misalkan adalah menjadi guru bahasa Inggris di sekolah ini misalkan. Nah, ini kita bisa pastikan saya menjadi guru bahasa Inggris, misalkan kita bisa tambah ya, kita bisa sempurnakan. Saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMK PGRI 9 Ngawi ini sejak tahun 2008. Nah, ini adalah sampai dengan sekarang misalkan ya, sampai dengan sekarang. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tuliskan ya, yaitu deskripsikan pengalaman kerja. Jadi saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMK PGRI 9 Ngawi ini sejak tahun berapa sampai dengan tahun berapa, kemudian deskripsikan. Nah, saya menjadi guru itu diberikan beban misalkan ya, ini saya nggak tulis saja nih.
Saya diberikan beban mengajar yaitu sebanyak 24 jam, yaitu saya mengajar di kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, kemudian kalian bisa ceritakan, ini adalah pokoknya berdasarkan dari pengalaman pribadi masing-masing gitu ya. Nah, ini jadi setelah diceritakan semuanya, ini nanti kita akan memberikan bukti dukung yang ada pada riwayat pekerjaan. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mungkin deskripsinya itu pekerjaannya tidak dalam bidang guru misalkan, misalkan dalam perusahaan atau apa, ini disesuaikan yaitu dengan pengalaman masing-masing. Misalkan kita ambil contoh lain, misalkan di sini nama pekerjaan saya adalah seorang content writer. Nah, misalkan sebagai seorang content writer, tentunya di sini deskripsi pekerjaannya ini juga kita bedakan ya, nggak sama dengan guru ya, tentunya sesuai dengan bidang per content writernya. Nah, pekerjaan content writer, kemudian di sini unit kerjanya inilah dulu di swasta misalkan, yaitu di misalkan Calon Guru Production sebagai contoh ya. Kemudian deskripsi pengalaman kerjanya di sini kita tuliskan nih, disesuaikan. Misalkan saya sebagai seorang content writer, saya mendapatkan tugas dari editor untuk membuat 25 artikel per minggu yang ditentukan oleh saya sendiri melalui hasil riset setiap hari Jumat. Kami mengadakan meeting untuk mendiskusikan sekaligus merencanakan topik-topik yang akan diangkat minggu depannya. Di samping itu, satu kali dalam setahun saya bersama tim juga mendapatkan tugas untuk membuat majalah ya, dengan waktu pengerjaan selama 3 bulan atau 1 kuartal dan seterusnya. Nah, selanjutnya pencapaian terbaik saya hingga hari ini adalah selalu memenuhi target yang setiap kuartalnya ini semakin tinggi. Ini sebagai contohnya untuk sebagai seorang content writer. Tentunya untuk pekerjaan yang lain itu nanti akan berbeda. Nah, berikutnya di riwayat pekerjaan, di riwayat kerja ini kita bisa isikan. Nah, misalkan di sini teman-teman tuh di instansi negeri ataukah swasta. Kalau misalkan kita memutuskan untuk mengisi, maka di sini tombol warna merah ini wajib kita isikan ya. Nah, jenis instansinya misalkan di sini adalah kalau misalkan kalian di instansi pemerintah, kalian pilih instansi pemerintah. Kemudian pilih instansinya tuh di mana. Misalkan di sini adalah berada di misalkan BPKB misalkan. Ini kalau misalkan instansi pemerintah ya. Instansi pemerintah itu kan ada daerah dan juga pusat ya. Ini contohnya yang daerah. Kalau pusat ya ini kalian pilih yaitu misalkan badan apa. Nah, atau kementerian apa. Nah, ini untuk yang instansi pemerintah. Sekarang kalau misalkan kita di instansi swasta, ini kita pilihnya ya swasta ya. Nah, seperti ini. Instansi swasta, kemudian perusahaannya ini adalah namanya apa, misalkan Calon Guru Production misalkan. Kemudian jabatannya ini sebagai apa, nah misalkan seperti ini. Tanggal mulainya kapan, ini kalian bisa tuliskan, yaitu dulu dimulainya itu di tahun berapa. Nah, misalkan di sini adalah kita pilih yaitu di tahun 2013 misalkan. Kemudian bulan apa, tanggal berapa. Ini nanti disesuaikan dengan isi dari surat pengalaman kerjanya ya. Kemudian tanggal selesainya tanggal kapan. Nah, ini misalkan adalah sampai Desember 2023 misalkan. Oke, kita coba pilih yang 2023. Oke. Nah, seperti ini. Gaji pokoknya dulu berapa? Misalkan 4 juta misalkan. Nomor SK-nya ini berapa? Silahkan diisikan ya. Kemudian tanggalnya ini tanggal berapa? Ini adalah tentunya kita samakan ya. Nah, tanggalnya ini tanggal SK berarti di sini 6613 misalkan lah ya. Oke. Di sini kita pilih yang 2013, di sini 66. Nah, sesuai dengan SK yang dimiliki. Pejabatnya ini adalah apa? Manajer misalkan ya. Nah, pejabat itu pejabat yang menandatangani itu ya. Kemudian kontrak kerja. Nah, di sini kita upload yaitu kontrak kerja nih. Oke, coba di sini kita kecilkan ya. Coba kita kecilkan dulu biar bisa terlihat semuanya.
Oke. Nah, ini kalau misalkan kita klik keluar gini nanti akan hilang, teman-teman. Nah, jadi kita harus mengisi ulang ya. Oke, kalau sudah di sini kita kalau misalkan nggak diisikan, nggak diupload, misalkan nggak diunggah untuk bukti dukungnya, apa kita bisa save? Kita klik save, ternyata nggak bisa, harap memilih file. Jadi kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk mengisikan riwayat pekerjaan, ini harus ada bukti yang diupload ya. Kita untuk uploadnya di sini. Kalau misalkan teman-teman punya, kita klik ini sebagai contohnya, kita upload yaitu berkasnya, misalkan kita open. Nah, berikutnya akan di sini masuk ya. Kemudian kita save. Nah, harap milih file dengan format yang ditentukan. Nah, ternyata di sini belum sesuai ya. Di sini antara 100 KB sampai dengan 1 MB yang PDF. Nah, di sini kita pilih untuk filenya yang mana nih. Coba saya cari dulu. Ini oke, yang ini coba. Nah, ini coba kita save. Nah, proses menyimpan berhasil, tambahkan pengalaman kerja. Oke, ini sudah berhasil ya. Kalian bisa lihat untuk pengalaman kerjanya dengan klik di sini, nanti akan ditunjukkan untuk bukti dukungnya ya. Oke, ini adalah untuk cara mengisi riwayat pekerjaan, itu kira-kira demikian. Namun kalau misalkan kita lihat pada buku panduan, ini sepertinya nggak wajib ya untuk yang CPNS. Namun kalau misalkan teman-teman memiliki, ini sebaiknya ya dituliskan ya. Siapa tahu nanti akan bisa menambah penilaian ataupun juga pertimbangan dari tim verifikator. Ketika kita melakukan pendaftaran CASN, di sini ada beberapa berkas yang diwajibkan untuk menggunakan materai, dan materai yang digunakan itulah materai elektronik ya, atau e-materai. Dan di sini kita diwajibkan untuk penggunaan e-materai itu harus menggunakan materai dari Peruri yang sudah terbukti keasliannya, teman-teman. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara beli dan pembubuhan e-materai yang ada di Skill Academy. Tentunya di sini nanti setelah kita membeli, membayar, kemudian kita pembubuhan e-materai, berikutnya kita akan langsung ya, yaitu diupload di SSCASN. Oke sobat semuanya, pada video sebelumnya saya telah memberikan tutorial cara beli dan pembubuhan e-materai, yaitu di materaielektronik.com ya. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman yang mengalami kendala atau kesulitan untuk di bagian pembubuhan e-materai di materaielektronik.com, baik itu pembubuhan maupun juga untuk antreannya itu sangat lama. Misalkan saja kita sudah upload, kemudian kita harus terpaksa refund, atau mungkin juga kuota habis, atau mungkin juga untuk tombol download dari dokumen ini ternyata sangat lama. Nah, di sini ada alternatif solusi, yaitu untuk semua itu ya. Kita bisa membeli e-materai itu yang ada di Skill Academy. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini Skill Academy itu juga menyediakan untuk penjualan e-materai resmi dari Peruri, teman-teman. Nah, di sini untuk langkah pertama untuk pembelian e-materai yang ada di Skill Academy, tentunya kita persiapkan dulu ya untuk dokumen nanti yang akan kita upload dan juga dibubuhi e-materai. Jadi di sini kita sudah siapkan yaitu untuk berkas yang nanti akan kita bubuhi e-materai. Ini nanti kita akan bubuhi pada berkas yang ini aja ya, yaitu surat pernyataan tidak pindah ini. Nanti juga wajib menggunakan e-materai. Nah, kita nanti akan bubuhkan di sini ya. Sudah kita siapkan untuk file PDF-nya. Dan dipastikan untuk file yang akan dibubuhi dengan e-materai ini adalah sesuai dengan format instansi, sudah diisi, kemudian sudah ditandatangani, kemudian di-scan. Tanda tangannya kalau saya itu tanda tangan basah ya, jangan tanda tangan online. Nah, setelah kita isi, kemudian kita tanda tangani, kita scan, maka berkas hasil scan itu yang sudah lengkap itulah yang nanti akan kita lakukan pembubuhan e-materai. Dikarenakan kalau misalkan kita sudah bubuhi e-materai, tidak diperbolehkan lagi kita melakukan pengeditan ya, baik itu kompres, kemudian juga untuk di rename itu juga nggak boleh, teman-teman. Dan di sini untuk surat pernyataan itu maksimal adalah 1000 KB ya, 1000 KB atau 100 MB nih. Nah, 1000 KB atau 1 MB ya. Nah, ini kita pastikan untuk ukuran berkasnya ini adalah sesuai ketentuan. Artinya di sini ukurannya itu di bawah 1000 KB. Ini 671 ya. Ini semoga nanti sudah bisa nih. Kalau misalkan ditambah e-materai tentunya akan nambah sedikit untuk KB-nya. Selanjutnya setelah kita ini menyiapkan untuk berkas yang akan dibubuhi dengan e-materai, maka untuk membeli e-materai dan pembubuhan yang ada di Skill Academy, teman-teman bisa berkunjung saja yaitu ke skillacademy.com seperti ini. Kemudian kita klik di sini ya. Nah, selanjutnya di sini langkah pertama di sini teman-teman kita klik di sini yaitu kita membuat akun dulu ya.
Kalau misalkan kita belum membuat akun di Skill Academy, ini kita buat akun dulu dengan cara klik di sini, yaitu tombol daftar atau masuk. Kemudian di sini kita pilih yang daftar ya, karena kita belum pernah punya akun nih. Kita daftar dulu, klik saja di sini yaitu daftar. Berikutnya di bagian atas ini nama lengkap, kita isikan nama lengkap kita. Kemudian di sini kita masukkan alamat email, kemudian konfirmasi email, kemudian di sini kita masukkan yaitu nomor handphone. Setelah itu di sini kita membuat kata sandi, kemudian kita masukkan kata sandi sama ya. Kemudian kita klik checklist di sini. Selanjutnya kita klik saja tombol daftar teman-teman. Dan berikutnya kalau misalkan kita sudah berhasil membuat akun di Skill Academy, maka akan ada tulisan seperti ini, yaitu kelas saya. Kemudian ketika kalian klik di sini akan ada menu edit profil, bantuan verifikasi sertifikat. Nah ini berarti kita sudah berhasil membuat akun nih. Nah langkah berikutnya, nah disini kalau misalkan teman-teman sudah punya akun, tinggal login saja ya ke akunnya. Nah berikutnya untuk membeli Ematry, ini kita bisa klik di bagian, kita cari dulu ya untuk tombol Ematry. Nah kita arahkan kursor kita itu di sini ya, di instansi nih, instansi. Nah di sini kita klik di bagian ini, Ematry. Inilah merupakan materai digital resmi dari Peruri Digital ya. Security untuk semua dokumen Anda. Kita klik sini. Nah berikutnya kita scroll ke bawah nih. Nah ini tampilannya seperti ini. Ini adalah materai asli juga ya. Berikutnya untuk membeli Ematry, inilah kita klik di sini. Kita klik beli Ematry. Dan berikutnya di sini untuk harganya ya. Ini adalah mungkin berbeda dengan harga kalau misalkan kita itu membeli materai elektronik ya. Materai elektronik yang ada di situs materai-elektronik.com. Kalau materai-elektronik.com ini harganya 12.500. Kalau misalkan di Skill Academy ini harganya cukup 12.000 saja. Untuk materai satu keping yang 10 ribuan ya. Nah ini berikutnya di sini kita scroll ke bawah. Kalau misalkan kita ingin opsinya adalah membeli satu keping misalkan itu 10.000, berarti nanti 12.000 ya. Kemudian untuk membeli yang 2 materai ini kita bisa klik di sini, maka nanti kita akan membayarnya 24.000. Artinya satu materai itu adalah 12.000 ya harganya. Nah saya akan membeli satu saja nih, satu dulu ya. Nah ini saya klik di sini, ini adalah pembeli satu keping, berarti ini nanti yaitu 12.000. Kemudian kita klik beli ya. Oke sudah. Nah selanjutnya di sini kita lanjutkan pilih di metode bayar. Nah ini total bayarnya 12.000. Kita klik di sini pilih metode bayar. Berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke metode bayar demikian. Nah di sini ada berbagai macam opsi, yaitu kita bisa scan kris ini ya, scan kris, kemudian pakai e-wallet GoPay juga bisa, ShopeePay pun juga bisa. Nah saya akan scan saja menggunakan kris ya. Coba kita klik di sini kris. Nah demikian. Nah kemudian nanti akan saya scan kris dengan menggunakan Dana. Oke kita klik di sini, gunakan metode ini. Kita klik. Nah berikutnya akan ditampilkan yaitu kris ini ya. Nah sekarang saya akan buka di HP dulu untuk menyekan kris dari Dana. Nah untuk HP-nya nggak perlu saya tunjukkan ya. Oke kita klik pay, yaitu kalian scan dengan akun Dananya. Berikutnya di sini kita arahkan kamera ini ke bagian QR kodenya ya. Oke kita pindai. Berikutnya langsung akan muncul konfirmasi pembayaran dan harganya inilah 12.000 bukan 12.500. Kemudian kita klik bayar. Maka di layar ini nanti akan bisa berubah sudah terbayar gitu ya. Sekarang saya masukkan dulu untuk password verifikasi pembayaran. Oke, berikutnya di sini kita pantau ya di bagian ini. Kalian juga bisa unduh download kris di sini. Nanti misalkan minta dibayari temannya ya, atau mungkin orang tuanya. Nah sekarang pembayaran sudah berhasil nih. Nah ini ya, ini order IDF info-nya sekian info aja. Nah sekarang pembayaran sukses nih. Nah sekarang kita klik di lihat daftar pembelian. Kita klik ucapan selamat kamu berhasil membeli Ematry. Nah berikutnya di sini kita sudah muncul ya, yaitu transaksi selesai. Ini adalah satu keping Ematry 10 ribuan, harganya 12.000. Nah di sini kalian bisa langsung mulai pembubuhan, atau mungkin kalian lakukan pembubuhan nanti itu juga demikian bisa ya. Kalau misalkan langsung ke pembubuhan, ini kalian bisa klik di sini mulai pembubuhan.
Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk memasukkan alamat email ya, kemudian masukkan password untuk melakukan pembubuhan. Nah, kalau misalkan ingin melakukan pembubuhannya itu nanti misalkan ini kalian misalkan masuk di beranda misalkan ya, mungkin kalian lakukan pembubuhannya itu adalah misalkan nanti. Nah, di sini kalian bisa masuk ke coba di sini kita bagian ini. Inilah untuk saldo saya ya. Saldo saya tuh saya punya satu materai ini. Nah, ini. Nah, kemudian untuk ini ada ini ya, yaitu di bagian digimap-nya. Ini ada pembubuhan, kemudian di sini riwayat pembubuhan, riwayat pembelian dan juga panduan. Nah, ini untuk riwayat pembelian ini nanti akan muncul di sini, diarahkan menuju ke halaman tadi setelah kita itu check out ya. Oke, berikutnya pembubuhan. Langkah pertama kita isi pembubuhan di sini. Kita sudah punya satu kuota materai, ya kan? Ini kita lakukan pembubuhan. Nah, kita klik di sini untuk upload yaitu dokumennya. Nah, bubuhkan tanda tangan atau materai setelah kamu mengupload hasil scan dokumen. Nah, jadi pastikan untuk dokumennya sudah diisi lengkap dan juga sudah ditandatangani ya, siap untuk dibubuhi. Karena setelah dibubuhi materai nanti nggak boleh diedit lagi nih, dikompres, diedit, rename itu nggak boleh ya. Kita klik di sini yaitu mulai pembubuhan. Inilah materai ya, kita klik di sini, kemudian kita pilih. Oke, kemudian di sini adalah untuk panduannya. Ini adalah panduannya. Jadi contoh benar pembubuhan materai ini adalah di sebelahnya tanda tangan ya. Nah, jangan sampai kita itu ditindeskan atau mengenai objek tanda tangan atau mengenai nama lengkap, itu nggak boleh ya. Ini sama halnya dengan petunjuk yang kita berikan di video sebelumnya untuk di materai.elektronik.com. Nah, setelah kita memahami, ini kita klik di sini. Saya telah membaca. Nah, ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita klik lanjutkan. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini langkah pertama adalah upload dokumen, kemudian bubuhkan materai, kemudian preview dokumen dan juga selesai. Setelah itu nanti kita unduh ya. Oke, berikutnya kita upload dulu ya. Nah, ini di sini upload dokumen yang ingin Anda bubuhkan tanda tangan materai. Nah, ini kita bisa opsional untuk mengisi ini ya. Nah, ini adalah untuk provinsinya. Ini kalian bisa pilih teman-teman di provinsi mana, kemudian setelah itu nanti diisikan kota, kemudian pilih kegunaannya apa, pilih jenis instansi, kemudian pilih instansi. Nah, ini adalah bersifat opsional ya. Namun di sini kita akan ini apa itu akan skip, itu nggak apa-apa ya. Kita langsung upload dokumen coba. Oh, ternyata di sini harus diisi ya. Coba saya isi dulu nih. Oke, sekarang sudah kita isikan, provinsi sudah kita pilih, kemudian kabupaten sudah, kemudian kegunaannya adalah di sini untuk saya tuh seleksi CPNS ya. Kemudian pemerintah kabupaten instansinya, kemudian instansi yang mana, inilah kabupaten A, kabupaten B, sesuai dengan kabupaten yang nanti akan dituju ya. Kemudian di sini kita klik unggah dokumen, upload dokumen ya, kita klik di sini. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke galeri. Nah, berikutnya di sini kita pilih nih filenya tadi yang mana. Nah, saya akan bubuhkan di surat pernyataan tidak minta pindah ya, sesuai dengan format instansi tentunya. Kita klik di sini, kemudian kita open. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian preview. Nah, inilah untuk preview ya. Coba kita cek dulu. Oke, ini preview dari berkas yang akan kita bubuhi materai. Pastikan berkasnya terbaca dengan baik dengan menggunakan scanner yang bagus ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan materai. Kita klik sini, tambahkan materai. Klik. Nah, maka di sini nanti akan disajikan. Ini adalah untuk materainya ini ya. Nah, ini untuk materai ini kita bisa atur tempatkan di mana gitu ya. Ini kita bisa besarkan, kecilkan. Kalau di sekolah akademi itu bisa dibesarkan ataupun juga dikecilkan. Tentunya kita besarkan, kecilkan sesuai dengan ukuran yang wajar ya. Jangan sampai besarkan misalkan adalah demikian, ini tentunya kurang bagus ya. Nah, ini tentunya kita sesuaikan. Ini adalah kita, nah ini kita arahkan. Nah, untuk membuka materai itu jangan sampai menutupi objek, baik itu gini atau mungkin menutupi nama gini atau menutupi tanda tangan, itu nggak boleh ya. Sesuai dengan petunjuk dari PKN nggak boleh. Jadi ini kita atur, kita sesuaikan, agak kecilkan dikit, misalkan seperti ini.
kemudian kita taruh sini agak dekat gini. Nah, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya. Oke, inilah untuk previewnya ini. Nah, sekarang ini kita kan sudah tambahkan materai ini, kemudian kita bubuhkan, itu adalah kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan kalian itu pembubuhan materai di 2 lembar ya, 2 lembar dalam satu file itu, nanti kalian bisa pilih next. Halaman pertama bubuhkan dulu, setelah itu diunduh, kemudian next di halaman kedua ya. Tutorialnya sudah saya berikan di kartu video ini, atau cek video sebelumnya. Oke, berikutnya setelah kita pastikan di sini posisinya sudah fix, berikutnya kita ini lakukan pembubuhan. Kita lakukan pembubuhan e-materai. Nah, untuk pembubuhan final ini kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Sedang loading ya proses. Nah, pembubuhan e-materai ini sudah selesai. Nah, sekarang ini coba kita scroll ke bawah untuk tampilannya seperti apa. Kita preview dulu ya di langkah ketiga ini. Oke, dan materainya ini bertempatkan di sini ya. Ini sudah fix. Kalau misalkan ini kalian ingin mengubah, kalian kembali kemudian diatur lagi. Karena saya sudah fix, sudah benar ya. Ini kita klik bubuhkan e-materai. Kita klik di sini, bubuhkan e-materai. Nah, bubuhkan satu, ada notifikasi ini ya. Bubuhkan satu buah e-materai pada dokumen ini. Proses ini berlangsung 1 menit. Pastikan informasi pada dokumen ini sudah sesuai. Dokumen yang sudah dibubuh e-materai tidak dapat diubah ya. Nah, untuk finalnya ini kita klik bubuhkan. Klik. Oke, loading sedang proses ini. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, di sini tanda berhasil itu adalah ketika e-materai yang tadi awalnya saldonya 1 ini sudah nggak ada, sudah habis ya. Scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini langsung berhasil nih. Nomor serinya ini adalah nomor seri e-materainya, tanggalnya ini adalah nama filenya tadi, surat pernyataan tidak pindah, materai yang dibubuhkan 1, berhasil. Setelah itu kita bisa langsung download ya. Untuk downloadnya klik di sini. Oke, berikutnya di sini setelah mengunduh dokumen, hindari penggabungan merge. Jadi sama halnya yang tadi saya jelaskan ke depan, setelah itu mengunduh file ini langsung diupload di SSCASN. Nah, hindari penggabungan atau merge dengan dokumen lain karena hal ini dapat menghilangkan kode unik pada materai ya. Kita klik di sini, saya mengerti. Kemudian kita unduh, lanjut download. Nah, berikutnya langsung terdownload. Ini ya, sekarang kita buka, coba. Nah, ini adalah untuk tadi yang sudah kita bubuh e-materai. Sekarang, nah ini ya, muncul ya. Ini di bawah ini e-materainya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk e-materainya sudah tertempel dengan baik. Oke, sangat gampang kan dan cepat ini. Harganya pun juga murah. Berikutnya langsung nih kita upload di SSCASN. Oke, sekarang kita upload ya, yaitu surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, di sini kita upload. Kita klik unggah. Oke, kita cari dulu untuk filenya tadi. Oke, ini coba kita agak besarkan supaya terlihat. Nah, ini yang sudah terbubuhkan e-materai yang ini ya. Sudah ada e-materainya dan di sini filenya itu berubah nama yaitu stem file path dengan kode e-materai. Nah, ingat jangan di rename, jangan di merge atau digabung dengan file lainnya ya. Nah, ini kita klik di sini, kita upload, open. Oke, menyimpan dokumen. Masih proses, menunggu. Oke, sekarang sudah diunggah ya, sudah berhasil diunggah. Ini kita coba lihat. Nah, ini kita lihat, semoga memang sudah benar ya. Otomatis kalau misalkan sudah terbubuh e-materai, kalau kita upload itu nanti akan terbaca sudah punya e-materai. Kalau misalkan yang keliru nggak punya e-materai misalkan, maka nanti akan gagal ya, akan gagal karena teridentifikasi filenya itu tidak memiliki e-materai. Oke, ini ya untuk filenya. Ini coba kita scroll ke bawah, apakah sudah e-materai. Nah, ini sudah punya e-materai dan tempatnya ini sama dengan yang tadi. Oke, sangat mudah kan? Ini adalah alternatif solusi. Teman-teman bisa membeli di Skill Academy. Kalau misalkan di tempat lain ini mungkin lama ya. Oke, sobat-sobatnya, tentunya untuk dokumen apa saja yang nantinya wajib diupload, ini antara jabatan satu dengan jabatan yang lain, dan juga antara instansi satu dengan instansi lain ini akan berbeda.
Nah, makanya ketika teman-teman memutuskan untuk memilih jenis seleksi CPNS, kemudian mendaftar formasi, setelah kalian memutuskan untuk mendaftar formasi pada jabatan tersebut, kemudian pada instansi tersebut, ini silakan kalian berkunjung ke website instansi yang didaftar. Nah, silakan dicari untuk ketentuan terkait tentang berkas-berkas yang diupload ya, termasuk juga untuk format-formatnya. Nah, formatnya tentunya antara satu daerah dengan daerah lain ini bisa saja berbeda ya. Jadi kita nggak boleh mengambil contoh dari instansi lainnya, karena bisa jadi itu nanti nggak sama dan mengakibatkan kita tidak lulus seleksi administrasi. Nah, di sini ketika kita ini melihat pada bagian tab dokumen sebelum kita upload dokumen, ini biasakan ini untuk kita itu scroll ke bawah dulu melihat petunjuk unggah dokumennya. Oke, jadi di sini kita cek di bagian petunjuk unggah dokumen ya. Dan di sini teman-teman, yaitu ketentuan unggah dokumen. Jadi format berkas yang diterima itu adalah PDF atau JPG sesuai ketentuan per jenis dokumennya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau misalkan di bagian tab unggah dokumen di sini dipersyaratkan filenya PDF, maka nanti juga harus PDF. Kalau misalkan di sini ada JPG, berarti juga harus JPG. Kalau misalkan kita upload di tab yang memerlukan PDF namun kita uploadnya itu adalah bukan PDF, misalkan Word atau mungkin juga JPG, JPEG, maka nanti akan ditolak ya oleh sistem. Begitu juga dengan contohnya adalah pas foto ya. Nah, pas foto di sini yang diminta adalah JPG, tapi yang kita upload dalam bentuk PDF atau mungkin juga format selain JPG, ini nanti juga akan mengakibatkan kita nggak bisa ya, yaitu untuk diterima sistem di sini untuk berkas yang kita unggah. Dan selanjutnya teman-teman pastikan di sini untuk mengecek di bagian yang kedua ya. Di sini diberikan cetak tebal nih. Ukuran minimal setiap berkas adalah 500 KB dengan ukuran maksimal ini tergantung pada jenis berkas. Artinya supaya keterbacaan dari berkas yang kita upload nanti bisa bagus ya oleh tim verifikator instansi, pastikan teman-teman di sini mengacu pada petunjuknya. Misalkan saja di sini untuk pas foto ya. Nah, pas foto ini kan maksimal 50 KB. Nah, ukuran maksimal ini kan mengacu di 500 KB. Nah, untuk ukuran minimal ini adalah 50 KB. Otomatis kalau misalkan teman-teman pas fotonya ukurannya di bawah 50 KB, maka nanti nggak bisa nih untuk diupload ya. Nah, ini diperhatikan ukuran minimal dan juga maksimal. Kemudian untuk yang file PDF misalkan transkrip nilai, ini kan maksimal 1000 KB. Nah, ini minimalnya adalah 50 KB ya, jangan sampai di bawahnya. Kalau misalkan teman-teman file dari transkripnya ini lebih dari 1000 KB, ini juga nggak bisa diterima. Jadi silahkan nanti dikompres terlebih dahulu ya kalau misalkan ukuran filenya ini terlalu besar. Karena kalau misalkan ukuran filenya terlalu besar nanti nggak akan bisa diterima oleh sistem ya. Nah, selanjutnya untuk cara mengecilkannya nih gimana? Dengan cara kompres ya. Silahkan dikompres, dikecilkan untuk ukurannya. Namun kita juga harus perhatikan nih, untuk ukuran dikompres itu harus juga memperhatikan keterbacaan dari setiap detail tulisan ataupun juga objek yang ada pada dokumen tersebut, teman-teman. Jangan sampai kita kompres namun nanti malah kualitasnya buruk ya. Nah, seperti halnya petunjuk di sini yang ketiga, jika ukuran berkas melebihi ketentuan silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil ya, dengan catatan tulisan pada berkas ini harus terbaca dengan baik. Kemudian segala bentuk kesalahan unggah, salah tertukar atau mungkin juga berkas yang unggah nggak terbaca, ini tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai, maka nanti dicek ulang untuk berkasnya. Nah, ini ada tombol lihat ya, nanti kita bisa lihat nih. Nah, berikutnya di sini kita akan memberikan contoh ya untuk unggah dokumen. Nah, di sini untuk surat pernyataan bermaterai sudah kita unggah semuanya. Di sini nanti teman-teman bisa cek untuk tutorialnya ya, bagaimanakah cara pembubuhan e-materai. Di sini saya berikan di kartu video ini untuk tutorial lengkap cara pembubuhan dan pembelian e-materai, baik itu di Skill Academy maupun juga di situs resmi di matereelektronik.com. Dan pastikan teman-teman untuk mendapatkan format surat pernyataan atau mungkin juga ketentuan untuk pas foto ini pakai dasi boleh atau enggak, atau mungkin pakai dasi atau enggak, ini silakan mengacu pada petunjuk di masing-masing instansinya, dikarenakan instansi tersebut nanti yang akan memverifikasi ya. Oke, berikutnya di sini kita akan upload yaitu pas foto formal terbaru ya. Nah, misalkan saja untuk upload pas foto formal terbaru ini berlatar belakang warna merah. Nah, di sini kita untuk upload ini klik di sini unggah ya, unggah. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke yaitu galeri. Kemudian teman-teman bisa cari di galeri ini di manakah letaknya untuk fotonya. Nah, misalkan fotonya yang ini. Kemudian kita klik open. Oke, di sini berkas harus memiliki format ukuran minimal dan maksimal sesuai ketentuan.
Nah, kalau misalkan di sini tampilan galat, misalkan galat berkas harus memiliki format ukuran maksimal dan minimal, ini diperhatikan. Untuk file foto ini kira-kira ukurannya berapa nih? Nah, misalkan ya di sini untuk foto ini kan ukurannya hanya 41 KB. Otomatis ini nanti nggak akan bisa diterima oleh sistem ya. Jadi contohnya kalau misalkan ukuran fotonya 41 KB, ini silahkan kalian perbesar resolusinya jadi 41 KB, karena untuk ketentuannya di sini untuk ukuran minimal itu adalah yaitu 50 KB ya. Nah, ini otomatis kalau misalkan di bawah ini maka nanti nggak akan bisa nih untuk diupload. Nah, untuk tutorial cara membesarkannya ini nanti kita akan sajikan pada video berikutnya. Nah, berikutnya di sini kita upload lagi. Misalkan di sini kita upload yaitu transkrip nilai ya. Transkrip nilai pastikan ukurannya ini adalah maksimal 1000 KB. Kita klik unggah di sini. Kemudian kita cari untuk transkripnya, itulah yang ini. Kemudian kita klik open. Oke, sudah diunggah ya. Nah, setelah diunggah, ini nanti cara upload yang lainnya ini juga sama, teman-teman. Nah, setelah diunggah pastikan di sini kita mengecek ya, kita lihat apakah dari seluruh dokumen yang kita unggah ini sudah sesuai dengan permintaan ataukah belum. Contohnya, ini kan tadi kita sudah upload nih, yaitu transkrip nilai. Kita lihat apakah isinya benar transkrip nilai. Oke, sudah benar ya, ini isinya tentang transkrip nilai. Nah, berikutnya kalian cek lagi ya untuk yang lainnya. Misalkan di sini ada surat pernyataan ditandatangani dengan buku e-materai, ini apakah isinya sudah? Ini kita bisa lihat. Ini isinya adalah juga sudah benar surat pernyataan dan juga sudah ada materai elektroniknya. Nah, kalau misalkan sudah, ya ini kita sudah benar ya. Pastikan seluruh dokumen yang diunggah ini sesuai dengan ketentuan dari formasi jabatan yang dilamar dan juga persyaratan dari instansi masing-masing. Oke, sobat calon guru semuanya, tahapan terakhir ketika kita melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K itu adalah mengakhiri pendaftaran pada resume pendaftaran SSC ASN. Dan di sini nanti setelah kita itu mengakhiri pendaftaran, kita akan mendapatkan bukti bahwa kita sudah melakukan pendaftaran, yaitu mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN 2024. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara akhiri pendaftaran di halaman resume SSC ASN dan hal-hal penting apa yang wajib kita perhatikan ya pada tahapan ini. Bagaimanakah kira-kira informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita untuk melakukan mengakhiri proses pendaftaran. Nah, mengakhiri proses pendaftaran pada halaman resume itu merupakan tahapan terakhir dan bukti bahwa kita melakukan pendaftaran ini kita ketika akhiri pendaftaran ya. Kalau misalkan teman-teman tidak akhiri pendaftaran, sama halnya tidak melakukan pendaftaran SSC ASN, tidak melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K ya di tahun ini. Oke, di sini kita login dulu ya. Kita masuk ke SSC ASN, kemudian kita bisa klik enter. Kita masuk ke sscsnbkn.go.id. Kemudian kita klik saja di sini. Nah, kemudian di sini kita login ya. Kita masuk di sini, kita login. Kemudian di sini kita direkomendasikan kita aktifkan kamera ya pada perangkat saat registrasi. Kita klik saja tombol OK. Dan berikutnya pada tahap ini kita masukkan nick dan juga password kita. Kemudian kita masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang muncul pada layar laptop masing-masing. Setelah itu kita klik masuk teman-teman. Dan sebelum kita mengakhiri pendaftaran nanti di halaman resume yang terakhir ini ya, kita pastikan itu kita mengecek kembali satu persatu data dan juga isian kita. Jangan sampai ketika kita sudah akhiri pendaftaran ternyata masih ada kekeliruan ya. Nah, ini sama halnya di sini perlu kalian perhatikan, yaitu pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenakan. Nah, ini jadi teman-teman, kalau misalkan kalian tidak akhiri pendaftaran sesuai dengan video ini ya, maka sama halnya teman-teman nanti untuk berkasnya itu tidak akan diterima oleh verifikator instansinya. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalian harus akhir pendaftaran sebelum batas waktu berakhir pendaftarannya. Nah, kalau misalkan kalian nggak akhir pendaftaran, sama halnya teman-teman tidak melakukan pendaftaran, artinya tidak ikut seleksi ya. Nah, kemudian yang kedua, informasi penting lainnya sama halnya juga dengan yang teman-teman telah mungkin ada satu ya atau dua tadi yang bertanya di komentar, yaitu kalau misalkan sudah akhir pendaftaran itu apakah masih bisa untuk mengubah yaitu lokasi tes CAT BKN. Nah, tentu saja itu tidak bisa ya. Sama halnya yang kalian bisa lihat di sini,
Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran ya. Nah, ini penghitungan usia nanti pada saat melamar dihitung pada saat akhir pendaftaran. Jadi kalau misalkan kita nanti sudah akhir pendaftaran, kita nanti sudah nggak bisa mengubah baik itu isian data maupun juga mengganti dokumen yang sudah kita upload. Nah, pastikan teman-teman sebelum mengakhiri pendaftaran ini kita cek kembali ya. Oke, langkah pertama di sini kita cek dulu ya di bagian halaman 1 di bagian biodata. Ini kita pastikan untuk datanya sudah benar atau belum nih. Kita cek lagi. Kita bisa klik di sini ya di bagian biodata. Oke, di sini di bagian biodata silakan dilihat kembali untuk nama ijazah, kemudian data-data yang sudah kita isikan. Apakah ini sesuai dengan data diri kita ataukah masih ada yang perlu direvisi? Kemudian kita bisa scroll ke bawah ya. Misalkan juga untuk email nih, email apakah ini masih aktif, apakah tidak. Nah, ini. Oke, kita scroll. Oke, berikutnya pada bagian ini untuk negara domisilinya, provinsinya, kemudian juga di sini alamat domisili saat ini bertempat tinggal, ini sampai maksimal kecamatan ya, karena kabupaten sudah di sini, provinsi sudah di sini. Kemudian status perkawinan, kemudian akun media sosial kalian bisa isikan. Kalau misalkan di sini kita lihat ini tidak wajib ya. Kemudian nomor ponsel, kemudian nomor telepon. Nah, kemudian tanda tangan. Nah, pastikan tanda tangan ini sesuai sama dengan tanda tangan di surat lamaran, sama dengan di surat pernyataan, dan sama dengan di KTP. Nah, ini kalau misalkan kita pastikan sudah sama semua, sudah benar, ini kita scroll ke bawah untuk klik selanjutnya. Jadi supaya kita bisa melanjutkan, maka di sini kode captcha kita masukkan ya. Sebagai penanda juga nanti kita bisa menyimpan untuk perubahan yang mungkin saja kalian lakukan. Kita masukkan kode captcha sesuai dengan yang muncul, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu di bagian mendaftar memilih jenis seleksi. Nah, kita sudah memilih jenis seleksi yaitu CPNS ya, karena sekarang yang muncul adalah CPNS sekarang ini. Nah, kita pilih CPNS. Dari ini kita pilih CPNS. Kemudian berikutnya kita scroll ke bawah untuk menuju ke tahap ketiga, yaitu mendaftar formasi. Oke, berikutnya di sini kita lanjutkan, yaitu setelah kita itu adalah mendaftar formasi CPNS, kemudian kita klik selanjutnya. Oke, berikutnya di sini kita masuk di bagian mendaftar formasi. Kita pastikan kita sudah yakin untuk mendaftar di formasi ini. Nah, sebagai contohnya ini adalah kita mendaftar di salah satu instansi pemerintah ya. Nah, di sini untuk resume akhir pendaftaran ini adalah tentunya antara instansi pemerintah pusat dan juga daerah ini ada saja yang berbeda. Misalkan untuk CPNS Kemdikbud itu kan ditutupnya sampai tanggal 13 ya kan ya. Kemudian untuk yang CPNS Kemenak itu tutupnya tanggal 14. Untuk yang instansi pemerintah daerah ini sesuai yang tertera di sini, yaitu pendaftaran dimulai tanggal 20 dan di sini batas akhir pendaftaran nanti tanggal 6 ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini kalian pastikan kembali dicek, yaitu apakah memang kita yakin untuk mendaftar formasi ini. Tentunya setiap formasi dan juga instansi yang kita lamar ini menyesuaikan dengan dokumen yang kita upload ya. Jadi semua itu harus sinkron. Kemudian kita cek ke bawah. Dan berikutnya di sini untuk pendidikan ini sesuai ya. Ini linearnya dengan jabatan yang kita lamar. Kemudian untuk data-data ijazah dan sebagainya ini samakan dengan data dicek kembali apakah sudah sama dengan di lamaran ataukah belum. Oke, di sini sudah kita sesuaikan ini sepertinya. Kemudian kalau misalkan sudah, ya ini kita scroll ke bawah ya. Oh ya, di sini untuk akreditasi jangan lupa ini juga nanti di lampiran itu juga harus sama ya. Jadi akreditasi yang dibutuhkan itu adalah akreditasi ketika lulus ya. Kita lulus tahun 2015 berarti akreditasi ketika itu. Kemudian untuk melanjutkan ke tahap berikutnya kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya di sini untuk menyimpan kita masukkan kode captcha. Oke, di sini kita masukkan. Kita klik selanjutnya. Kemudian di sini kita masuk di bagian tab riwayat ya. Nah, di bagian tab riwayat ini kalau misalkan kita cek di buku panduan, kalau misalkan teman-teman memiliki pengalaman ini bisa ditambahkan. Nah, riwayat kerja, mungkin juga riwayat penulisan ini kan. Kalau misalkan kalian ingin menuliskan, ini sudah kita sediakan video ya, tutorialnya, silakan dicek video sebelumnya. Namun ini bersifat opsional. Kalau misalkan kita nggak punya, ya ini kita tidak perlu mengisikan. Kalau misalkan juga kita punya, namun kita tidak menghendaki untuk mengisikan, ya ini kita bisa lewati ya. Nah, setelah itu kita masuk di sini, yaitu di tab unggah dokumen. Nah, disinilah di bagian tab unggah dokumen ini teman-teman harus dicek satu persatu ya, jangan sampai ada kesalahan teman-teman.
Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan nanti yang diverifikasi itulah selain dari isian data kita, juga akan diverifikasi yaitu dokumen-dokumen kita. Apakah itu sesuai dengan ketentuan ataukah tidak? Apakah scan-nya asli ataukah tidak? Apakah terbaca apakah enggak? Apakah e-materainya itu sesuai dengan ketentuan atau enggak? Nah, ini coba kita cek satu persatu ya. Oke, di sini untuk kita cek satu persatu ya. Nah, ini sambil kita cek surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah dipublish dengan e-materai. Ini kita lihat ya, kita cek satu persatu berkasnya, kita cek. Oke, ini surat pernyataan ini adalah sudah. Kemudian kita scroll. Oke, kita cek lagi apakah sudah sesuai. Kemudian berikutnya di sini untuk ini semua sudah sesuai. Kemudian untuk formasi jabatan yang dilamar, kemudian unit kerja penempatan. Oke, kemudian di sini sudah ya, sudah e-materai. Kemudian juga semua sudah sesuai. Kalau misalkan sudah, di sini kita tutup. Kita cek surat yang kedua. Nah, berkas yang kedua kita lihat. Oke, berikutnya di sini ini sudah sepertinya kita sudah cek berulang kali ya tadi. Oke, berikutnya kalau misalkan sudah, ini kita tutup. Kita cek surat lamaran. Nah, kita cek sekali lagi dipelajari apakah sudah sesuai dengan format dari instansi ataukah belum. Nah, ini sambil kita lihat. Ya, di sini kita cek, kita cocokkan dengan data-data kita. Oke, di sini untuk jabatan dilamar, kemudian untuk unit penempatan. Oke, di sini sudah. Kalau sudah, ini kita tutup. Berikutnya kita cek KTP. Apakah terbaca terlihat dengan jelas? Oke, sudah terbaca terlihat dengan jelas ya. Jadi untuk alamat ini sudah sama, manakala tadi diminta untuk masukkan alamat sesuai dengan KTP kan. Oke, di sini sudah. Sekarang kita bisa tutup. Dan kemudian setelah KTP kita cek kembali di bagian tangkapan layar atau sertifikat akreditasi prodi dan atau perguruan tinggi. Kita lihat. Oke, di sini sudah masuk ya, dan ini berwarna scan-nya, jadi nggak fotokopian ya. Kemudian berikutnya kita cek ijazah asli ya yang diminta, ijazah asli. Kita lihat apakah terbaca. Oke, ini ijazahnya sudah asli. Di sini logonya asli ya semuanya. Kemudian kalau sudah, ini kita bisa tutup. Kemudian untuk transkrip ini kita lihat, transkripnya sudah ya, dan ini asli karena yang diminta adalah asli. Kemudian berikutnya terakhir adalah pas foto ya, pas foto terbaru nih. Pas foto terbaru, ini transkrip sudah, pas foto terbaru. Oke, ini sudah pas fotonya, pas foto formal. Oke, kalau misalkan sudah, ya di sini kita lanjutkan teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman dipastikan kembali jangan sampai untuk berkasnya itu tertukar ya. Misalkan ijazah diupload di transkrip diupload di ijazah. Nah, itu nanti bisa tidak lulus seleksi administrasi. Jadi dicek kembali teman-teman ya. Oke, kalau misalkan sudah, ini kita scroll ke bawah, kemudian kita klik selanjutnya. Klik selanjutnya, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume ya. Nah, ini adalah halaman resume. Nah, pada bagian halaman resume di sini kita cek satu persatu ya, di checklist satu persatu. Nah, ini adalah jenis seleksi CPNS. Ini kita checklist. Ini semacam konfirmasi ya. Nah, ini kita mengecek kembali karena nanti setelah diakhiri pendaftaran kita nggak bisa lagi untuk mengubah baik itu data isian maupun juga berkas yang sudah kita upload. Kemudian instansi yang kita lamar, apakah benar kita melamar ke sini? Kalau misalkan iya, kita klik di sini. Kemudian jenis jabatan yang dilamar, apakah benar ini? Yaitu ini misalkan perencana ahli pertama ya. Kemudian formasinya umum, kita checklist. Kemudian lokasi formasinya, apakah benar di sini? Kemudian kita klik checklist. Kemudian lokasi tesnya, apakah benar kita lokasi tesnya memilih di sini? Kita checklist. Karena kalau misalkan sudah kita akhiri, ini nanti sudah nggak bisa kita edit kembali ya. Nah, ini. Kemudian untuk fotonya, apakah ini benar? Apakah ingin diganti? Kalau ingin diganti ya diganti ya. Kemudian gelar depannya, ini kita nggak punya, ini kita checklist. Kemudian nama kita, ini apakah sudah benar ini sama dengan ijazah, kita checklist. Kemudian gelar belakangnya, itu apakah sudah benar penulisannya, kita checklist. Oke, berikutnya kita scroll ke bawah.
Dan berikutnya di sini tempat lahir sesuai ijazah, apakah benar di sini? Kemudian tempat lahir, tanggal lahir sesuai dengan ijazah, apakah benar ini? Kita checklist. Nama perguruan tinggi atau sekolah ini, kemudian pendidikan kita ataupun juga prodi kita di sini. Kemudian tahun lulusnya apakah benar ini, kemudian nomor ijazahnya ini apakah sudah benar, ini kita checklist. Oke, berikutnya setelah kita cek kembali sudah ya, tanggal ijazah apakah benar ini, kita bisa checklist. Kemudian tahun lulusnya apakah benar ini, kita checklist. Kemudian IPK kita apakah benar ini, kita bisa checklist. Kita lihatnya itu di transkrip nilai ya. Kemudian kita lanjutkan di sini yang ada kotak ini kita checklist semua ya. Nah, agama kita apakah benar ini, kemudian untuk status perkawinannya apakah benar ini, kemudian tinggi badannya, kemudian alamat domisili saat ini apakah benar kita tinggalnya di sini, jangan sampai keliru ya. Oke, kemudian kita checklist. Kemudian kota atau kabupaten ini adalah kita checklist. Provinsinya kita checklist. Nomor HP kita checklist. Nomor telepon kita checklist. Alamat emailnya kita checklist. Kemudian jenis disabilitas, oke, kita checklist. Kalau misalkan sudah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita cek lagi, kalian bisa ya lihat di sini. Misalkan ingin melihat surat pernyataan apakah sudah benar. Oke, oh ya, ini sudah benar ya untuk surat pernyataannya sudah, tadi sudah kita cek. Kemudian kalau sudah ya di checklist ya. Kemudian di sini kalian lihat lagi, ini di checklist. Kalau sudah, ini tinggal di checklist ya. Oke, ini kita checklist semuanya. Oke, dipastikan semua terchecklist ya. Kalau misalkan kita pastikan semua sudah benar, untuk mengakhiri pendaftaran kita scroll ke bawah. Ya, di sini nanti tombol akhir pendaftaran ini akan bisa aktif ya. Dan di sini kita klik di sini dulu, kita klik petunjuk mengenai resume. Silahkan klik centang, kita klik di sini pada setiap data di atas. Sudah ya tadi ya. Kemudian jika ada yang belum sesuai, kita diperkenankan untuk mengubah ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita klik checklist di sini. Nah, ini sudah aktif. Kalau sudah aktif dan juga sudah fix semua data yang disihkan sudah benar dan berkas yang diupload sudah benar, maka kita klik akhiri proses pendaftaran. Nah, untuk mengakhiri proses pendaftaran kita klik di sini. Klik. Kemudian akan ada yaitu peringatan setelah pendaftaran diakhiri dan proses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah selesai ya. Kalau misalkan sudah yakin, kita klik di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita klik iya. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah mengakhiri proses pendaftaran, maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi nanti sudah nggak bisa lagi ya untuk diubah teman-teman. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah. Oke, semua data yang sudah kita isikan, jadi kita hanya ada tinggal tombol lihat saja ya. Nah, ini hanya ada tombol lihat dokumen kalau kalian ingin melihat dokumennya. Di sini sudah tidak bisa untuk diubah kembali ya. Pastikan seluruh dokumen ini sudah benar. Nah, setelah ini langkah terakhir teman-teman bisa mencet, ada dua tombol, cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran. Nah, ini sebagai bukti kita sudah melakukan pendaftaran, kalian cetak kartu pendaftaran. Oke, ini ya untuk cetak kartu pendaftarannya, tampilannya ini. Nah, ini silakan disimpan ya. Ini adalah untuk kartu pendaftaran akun kita. Nanti lokasi chat kita di sini, dan setelah ini tentunya teman-teman menunggu nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, semoga saja teman-teman yang mendaftar subscriber dari channel Calon Guru ini semua lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi CPNS maupun juga P3K di tahun 2024 ya. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.